Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Colol ini merupakan salah satu wilayah pemukiman padat penduduk yang terletak di Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah sejak dulu ini dikenal sebagai penghasil kopi dengan cita rasa terbaik, begitu ya. Bahkan hingga saat ini kualitas dan juga cita rasa kopinya sudah tidak diragukan lagi dan sudah dikenal dan seluruh wilayah Indonesia hingga luar negeri, begitu pendengar ya. Bahkan sudah disematkan sebagai surganya kopi dunia. Nah, pendengar RRI, terkait dengan ini kami sudah bersama ya narasumber kami pagi hari ini ya. Ada Bapak Yosef Janu, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Pak Yosef, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pak Yosef. Ya, selamat kenal untuk semuanya. Oke, Pak Yosef, terima kasih. Pak Yosef, kopi Colol ini kan sudah dikenal hingga ke mancanegara, begitu ya. Namun produktivitas kopi Colol ini menurun drastis untuk tahun 2023 ini. Nah, kira-kira apa penyebabnya ini menurut kacamata teman-teman di ini ya, di MPIG begitu. Silakan Pak Yosef. Oke, terima kasih. Saya flashback dulu ke belakang gitu lah, kaitan dengan perjalanan kopi Manggarai. Mungkin bicaranya mungkin tidak fokus di Colol karena perjalanan kopi Manggarai berentang tempatnya ke 3 kabupaten di Manggarai. Ya. Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Perlu diketahui, sejarah awal penanaman kopi di Manggarai itu kurang lebih sejak tahun 37. Itu sudah dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan sampai hari ini, kopi-kopi yang ditanam di rentang waktu itu masih ada yang hidup sampai hari ini. Nah, seiring berjalannya waktu, terjadi proses perubahan-perubahan banyak di perjalanan kopi ini, terutama proses produktivitas yang agak berbeda, agak terganggu dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terjadi sekarang ini kan 3 faktor utama memang yang menjadi faktor pemicu kaitan dengan perkembangan kopi di Manggarai ini. Ini mungkin yang perlu kita ketahui bersama, kenapa sampai saat ini juga terjadi proses produksi sangat turun dan lain sebagainya. Ya. Apa itu faktornya, Pak? Faktor penyebabnya ya? Oke, penyebabnya. Mungkin ada 3 faktor utama dulu. 3 faktor utama kaitan dengan penurunan produktivitas. Saya langsung ke penurunan produktivitas. Karena ini yang paling penting kaitan nanti dengan langkah-langkah berikutnya. Iya. Pertama sekali iklim. Iklim ini sangat berpengaruh terhadap proses produktivitas. Curah hujan terlalu tinggi memang itu berpengaruh terhadap proses produksi kopi itu sendiri. Kalau 2 jenis kopi variannya, varietasnya 2, Arabica dan Robusta. Kalau kopi Arabica, curah hujan tinggi itu terjadi proses penurunan produktivitas yang sangat tinggi karena prosesnya bukan lagi berbunga untuk jadikan buah, tapi karena berbunga jadikan daun, itu penting. Tapi sebaliknya, kopi Robusta terbantu. Kalau dia curah hujan cukup, dia bisa produktivitasnya cukup tinggi. Contoh tahun ini produktivitas cukup untuk kopi Robusta, sedangkan Arabica terjadi proses penurunan yang cukup signifikan. Nah, ini juga. Nah, poin kedua gini. Penurunan itu juga berpengaruh terhadap kaitan dengan mungkin umur kopi yang cukup lama. Cukup lama artinya apa? Kopi-kopi sudah ditanam, sudah berumur tua, dan itu juga berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, ini terlihat sekali. Saya bicara dulu ini kaitan dengan tidak hanya sekedar di daerah Colol dan sekitarnya, tapi kebetulan saya sebagai pelaku kopi, pegiat kopi yang langsung jalan ke kebun-kebun dan lain sebagainya, ditemukan itu 3 kabupaten itu, baik di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, terjadi pemandangan yang sama dalam proses ini. Kopi yang kita tanam ini sekarang ini sudah di berbagai daerah itu sudah berumur sangat tua. Sehingga itu juga berpengaruh terhadap produktivitas. Yang ketiga ini paling penting ini. Apa itu, Pak Yosef? Ya. Faktor ketiga ini jadi perhatian kita bersama juga. Dan ini juga butuh langkah-langkah yang strategis ke depan. Kaitan dengan konversi lahan. Patut dicatat, konversi lahan ini berpengaruh juga terhadap
produktivitas kopi di Manggarai ini. Saya pikir bukan cuma di Manggarai saja. Kalau saya belajar ke teman-teman di Kabupaten Ngada juga terjadi hal yang sama. Konversi lahan ini yang paling besar juga terjadi soal perluasan pemukiman. Ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, kenapa saya katakan demikian? Patut dicatat ini. Dulu daerah Colol dan sekitarnya itu, atau mungkin dulu juga ada kelompok-kelompok di Kabupaten Manggarai, ibu kotanya Ruteng itu juga, ada kelompok-kelompok tani kopi, terutama petani kopi Arabica. Begitu, dan termasuk di tempat lain. Dan di situ dulu sentra-sentra kopi cukup besar. Tetapi beriring atau seiring jalannya waktu, proses ini terjadi perubahan karena perluasan lahan, perluasan pemukiman itu makin hari makin bertambah, makin tahun makin bertambah, dan ini berpengaruh terhadap luas lahan kopi yang memang dulu sangat luas, sekarang ini terjadi penyempitan dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, apakah sikap kita sekarang ini melihat upaya apa yang dilakukan ya? Itu dulu. Nah, sekarang ini begitu konversi lahan ini terjadi, sikap kita seperti apa untuk langkahnya? Ini sebentar saya mungkin bisa jelaskan tentang itu. Nah, kaitan berikutnya lagi kaitan dengan itu konversi lahan ke pemukiman dan banyak juga ke holti. Mungkin ini juga terjadi di banyak tempat. Ya, salah satu kebetulan saya pegiat kopi sering berkolaborasi juga dengan teman-teman kopi Arabica Flores Bajawa. Kami kadang-kala saling berikan informasi dan lain sebagainya. Hal ini terjadi kalau Kabupaten Ngada mungkin berpengaruh juga terhadap perluasan pemukiman tadi, yang berpengaruh sekali juga konversi lahan. Itu juga konversi lahan kaitan dengan holti dan lain sebagainya. Ya, patut dicatat, kopi ini kan sekali setahun gitu. Sekali setahun dipetik, selesai gitu. Ternyata kalau dia ke holti, itu mungkin perputarannya 3-4 kali setahun dia bisa menghasilkan uang. Ini yang faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas kopi di Manggarai Raya, dan mungkin di NTT ini yang notabene tahun tanamnya juga hampir beririsan sama. Kelihatan perkembangannya agak berpengaruh sampai saat ini. Begitu. Oke. Baik, jadi ini ada 3 hal penting ya, penyebab utama yang menyebabkan produktivitas kopi di Manggarai ya, ini menurun drastis begitu ya. Ada iklim, kemudian umur kopi, lalu konversi lahan, ini juga menjadi masalah yang harus dipikirkan begitu ya. Nah, dari penyebab-penyebab tadi yang sudah Pak John sampaikan, Pak Yohanes sampaikan, ini bagaimana upaya kemudian ya untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi kita sudah tahu masalahnya ini ya. Lalu apa langkah perbaikannya itu, Pak? Silakan. Iya, kami dengan pegiat-pegiat kopi yang lain dan juga sentuhan-sentuhan banyak pihak, kalau melihat proses 3 faktor utama tadi terkait dengan penurunan produktivitas kopi Manggarai, ya ini mesti ada langkah-langkah strategis ke depan. Memang tantangannya cukup besar gitu. Kalau saya menjelaskan, kalau kopi Arabica di ketinggian 900 sampai 1.500 itu juga terjadi penurunan jauh. Itu produktivitas range ketinggian dari permukaan air laut. Sedangkan Robusta di 700 sampai 900 ribu dia masih berproduktivitas. Karena Robusta pada prinsipnya dia ya di daerah yang cukup hawanya agak panas, dia masih tetap bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, Arabica sangat berpengaruh. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah kita sekarang ini? Tidak ada cara lain ke langkah ini. Ada beberapa langkah memang kemarin-kemarin yang telah dijalankan. Itu juga ada intervensi provinsi, entah dinas terkait di kabupaten, itu bisa jalankan. Atau permajaan dan sebagainya. Tapi permajaan ini tidak menjawab soal. Tidak bisa menjawab soal. Kenapa saya katakan demikian? Permajaan itu, kalau diremajakan kopi yang sudah berumur tua, ya berisiko juga. Karena kalau dia berproduksi setahun 2 tahun selesai, dia akan kembali turun lagi. Satu-satunya jalan yang mesti dilakukan adalah replanting. Kami sudah mencoba dengan cara ini. Replanting itu proses penanaman ulang dan lain sebagainya, Arabica maupun Robusta pada masa-masa yang akan datang. Tetapi replanting juga mesti kita ikuti dengan basis data yang kuat gitu, sehingga kita bisa mengukur seberapa jauh sampai kapan produktivitas kopi ini bisa kita ukur, berapa banyak dan lain sebagainya. Replanting ada pendataan. Pendataan ini penting, berapa contoh replanting, luasan lahan berapa. Kalau kita bisa mengukur
1 hektar lebih harus replanting. Kurang 1.200 pohon kita bisa, tahun ketiga kita bisa ukur berapa produktivitas kebun yang bersangkutan. Ini satu-satunya cara yang mungkin harus dilakukan. Okay. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang dan jadi soal, replanting ini kita terbatas dengan ketersediaan lahan. Lahannya. Nah, ini jadi pertanyaan. Kalau saya berbicara lagi ke dalam, fokus ke cerita Lembah Colo. Lembah Colo surganya kopi dunia. Saya mau katakan gini, kebetulan minggu kemarin kami lakukan proses replanting, mungkin menyumbang 2.000 pohon anakan pohon bibit kopi Arabica untuk kepentingan di sana. Tapi jadi soal sekarang replanting ya tempatnya di mana gitu, itu juga. Karena Colo dan sekitarnya itu juga huniannya cukup tinggi. Dulu 20-30 tahun lalu Lembah Colo itu huniannya kebun kopi. Seiring dengan waktu itu perluasan bukan kebun kopi lagi di lembah itu, yang terjadi adalah pemukiman. Ini tantangan kita ke depan. Tantangan ini sangat besar. Patut dicatat, kita menjual Manggarai Timur salah satunya dengan Lembah Colo sebagai kopi dunia. Ini kita jualnya ke tingkat nasional internasional. Nah, ini nanti banyak pihak bayar datang dan lain sebagainya, mau lihat apa? Apa lihat kebun kopi atau lihat pernak-pernik mata kita dilakukan bangunan dan lain sebagainya. Itu jadi tantangan. Tetapi yang kita ada sekarang lagi kan ini, Manggarai Timur rata-rata itu sudah kopi di wilayah-wilayah dekat pemukiman, produktivitas sangat turun jauh. Itu juga terjadi proses penanaman di tempat-tempat yang notabene debatable gitu. Contoh, beririsan dengan kawasan konservasi, beririsan dengan hutan lindung, ini juga tantangan kita ke depan. Ini yang mesti jadi intens kita ke depan, semua pihak. Ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten, ini jadi permenungan bersama di sini. Oke, baik. Ini masalahnya ini cukup sulit begitu Pak Yohanes ya, terkait dengan kopi ini. Pak Yosef. Ya, baik Pak Yosef. Jadi Pak Yosef ini apa yang menjadi harapan Pak Yosef? Tadi sudah ada langkah-langkah yang sudah Pak Yosef sebutkan ya, replanting, kemudian ini juga jadi masalah lagi karena lahan di mana yang harus kita gunakan begitu ya. Sudah banyak pemukiman yang dipakai di Lembah Colo begitu. Nah, ini apa yang menjadi harapan Pak? Silakan. Kalau harapan saya gini, sebuah pihak ini terutama mungkin pengambil kebijakan yang tertinggi di negara ini gitu. Mungkin ya startnya mulai dari bawah, pemerintah daerah, provinsi, dan juga nanti connect ke pusat gitu. Nah, kalau ini yang terjadi sekarang ini terutama Manggarai Timur, Lembah Colo sekitarnya, ya ini mesti ambil sikap juga. Ambil sikap dalam arti begini, kita jualan kita surga kopi dunia, minimal kita sediakan kopinya. Jangan sampai di lahan-lahan kita sediakan bangunan rumahnya, ini repot juga. Ini catatan yang mesti harus dilihat. Semua pihak ini mesti mengambil sikap, baik pemerintah maupun non-pemerintah, tokoh-tokoh adat, mungkin kaitan juga dengan tokoh masyarakat, agama, juga bersinergi untuk melihat persoalan ini gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, intinya kan gini, kalau kita mau mudah sekali ke soal perluasan pemukiman, tapi pertanyaannya, apakah ada sikap kita? Begitu kopi dipotong, 10-20 pohon, kita menggantikannya dengan 40 pohon, ini juga mesti ambil sikap bersama gitu. Jangan sampai tugasnya perluasan lahan, konversi kemana-mana, potong kopi, tapi tidak ada sikap untuk menggantikannya. Ini juga catatan yang mesti dipikirkan bersama gitu. Nah, poin yang paling penting juga kaitan dengan perkembangan kopi di Manggarai ini, Manggarai Timur terutama. Lembah Colo kan seandainya di lembahnya itu sudah penuh dengan hunian, ya jelas ini posisi berikutnya lahan itu berada di kawasan-kawasan yang memang diperdebatkan. Nah, ini penting. Masukan saya gini, kalau ini yang terjadi, ya ini juga pemerintah harus proaktif melihat posisi ini. Pemenataan, bangun kemitraan, dan lain sebagainya penting. Kalau berada di konservasi, anggaplah hutan konservasi, ya apapun jalan keluarnya, berdiskusi banyak dengan pihak terkait, bangunlah kemitraan konservasi. Ataupun berada di hutan lindung, pada saatnya ke depan ini, 1-2 pekan ke depan, 1-2 tahun ke depan ini, itu juga harus banyak berkomunikasi, banyak berkonsultasi, sehingga ini proaktif pemerintah juga untuk bisa mengambil langkah, ya
ya bangun perhutanan sosial dan sebagainya. Tapi semua ini kan mesti bisa dilakukan. Negara ini saya yakin tidak mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Pasti mungkin bisa dijalankan gitu. Oke. Perhutanan sosial itu penting dijalankan demi pengembangan itu. Karena apa? Semua nanti yang bergerak di lingkaran itu juga legal standingnya akan kuat dan bisa menghasilkan produksi yang besar kepada masa-masa akan datang. Baik, Pak Yosef, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Untuk informasi ini nanti kita akan update kembali begitu Pak Yosef ya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi.